Apa jadinya jika ilmu bertemu dengan keberanian? Seorang ulama kecil dari desa Nawa berhadapan dengan penguasa terbesar dinasti Mamluk. Seorang ulama kurus bersorban putih berdiri sendirian, menatap mata seorang sultan yang mampu memenggal siapa saja. Tapi lidahnya tak gentar berkata dengan lantang, "Tanah itu milik rakyat." Dia tak punya tentara, tak punya istana. Tapi satu kalimatnya membuat Sultan Baibars gemetar dan berkata, "Aku takut padanya." Dan sejarah akhirnya berubah. Teman-teman yang dirahmati Allah, siapakah ulama itu? Mari ikuti ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah para wali Allah, orang-orang yang hidupnya penuh keberkahan dan keteladanan. Jejak para aulia, pelita abadi di tengah gelapnya dunia. Imam Nawawi dan Sultan Baibars. Keberanian sang ulama menentang kekuasaan demi rakyat. Dalam sejarah Islam klasik, tidak banyak ulama yang namanya dikenang bukan hanya karena keilmuannya, tetapi juga karena keberaniannya berdiri di hadapan penguasa demi membela kaum lemah. Salah satu dari segelintir tokoh itu adalah Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yang lebih dikenal sebagai Imam Nawawi. Ia bukan sekadar pemikir, penghafal ribuan hadits, dan penulis kitab-kitab monumental, tetapi juga seorang pribadi yang hidup bersahaja, konsisten pada nilai-nilai kebenaran, dan pantang tunduk pada tekanan kekuasaan. Imam Nawawi lahir di desa kecil bernama Nawa, dekat Damaskus, pada tahun 631 Hijriah, 1233 Masehi. Masa kecilnya jauh dari hiruk-pikuk politik atau ambisi duniawi. Ia tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kerja keras, dan kesederhanaan. Dari desa yang sunyi itulah, benih keilmuan yang tulus mulai tumbuh. Bahkan ketika ia menempuh perjalanan ke Damaskus untuk menuntut ilmu, tidak ada dalam benaknya untuk menjadi orang besar. Ia hanya ingin dekat dengan ilmu, dekat dengan Tuhan. Sejak muda, Imam Nawawi menunjukkan keistimewaan. Ia menghabiskan waktunya untuk belajar dan menulis, seringkali tanpa tidur semalaman. Makan dan tidur baginya bukan prioritas. Dalam dunia keilmuan Islam, ia adalah bintang terang yang terus bersinar hingga hari ini melalui karya-karyanya, seperti Riyadhus Shalihin, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dan Arba'in Nawawiyah. Karya-karya itu tidak hanya disusun dengan logika hukum yang kuat, tetapi juga dengan kepekaan spiritual yang dalam. Namun, yang membuat sosok Imam Nawawi begitu luar biasa, bukan hanya keluasan dan kedalaman ilmunya, melainkan bagaimana ia memaknai ilmu itu sebagai panggilan moral. Baginya, ilmu bukan sekadar hafalan atau alat untuk mendapatkan popularitas. Ilmu adalah amanah yang menuntut keberanian menyuarakan kebenaran, terutama saat suara-suara itu dibungkam oleh kekuasaan yang sewenang-wenang. Ia tidak hanya mengajar di majelis-majelis atau menulis kitab, tapi juga berani menantang penguasa ketika melihat ada kebijakan yang mencederai nilai keadilan dan menyengsarakan rakyat. Damaskus dalam gelombang sejarah. Damaskus, kota yang telah berdiri sejak ribuan tahun sebelum Masehi, pada abad ke-13 berada di persimpangan sejarah. Ia menjadi salah satu kota terpenting di wilayah Syam, pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan, serta tempat berkumpulnya ulama dari berbagai penjuru dunia Islam. Namun, posisi strategis itu juga menjadikan Damaskus sasaran berbagai serangan, termasuk dari pasukan Mongol yang menebarkan teror di mana-mana. Pertengahan abad ke-7 Hijriah, dunia Islam berada dalam guncangan besar. Gelombang pasukan Mongol yang dikenal kejam telah menyapu berbagai negeri Islam. Damaskus sempat jatuh ke tangan pasukan Tatar, menyebabkan kekacauan, penjarahan, dan ketakutan yang luar biasa. Kota itu terbakar secara harfiah dan emosional. Rakyat hidup dalam trauma, ladang-ladang terbengkalai, dan banyak keluarga tercerai-berai. Rumah-rumah dirampas, masjid-masjid dikotori, dan ilmu seakan mati suri. Dalam kondisi yang genting itu, muncul tokoh militer yang berhasil mengangkat moral dan harapan rakyat, Sultan Ad-Dahir Baibars. Ia adalah sultan dari dinasti Mamluk yang berani dan cerdik. Berasal dari suku Kipchak dan dulunya seorang budak militer, ia naik menjadi panglima perang dan akhirnya menjadi sultan. Dengan strategi perangnya yang jitu, ia berhasil mengusir pasukan Tatar dari Syam dan memulihkan sebagian besar wilayah. Rakyat menyambutnya sebagai penyelamat dan Damaskus mulai bernapas kembali. Kehidupan perlahan-lahan kembali berjalan.
pasar-pasar dibuka, ladang-ladang dibajak, dan orang-orang mulai memperbaiki kehidupan yang sempat porak-poranda. Namun, justru saat rakyat berharap akan kedamaian, itulah muncul gelombang ketidakadilan yang baru. Kebijakan penyitaan dan politik tanah. Dalam upaya menata ulang kepemilikan tanah pasca perang, Sultan Baibars mengambil langkah yang menurutnya sah secara politik dan militer. Ia menunjuk seorang pejabat dari kalangan Hanafiyah untuk mengatur harta rampasan perang, termasuk tanah-tanah yang sebelumnya dikuasai oleh pasukan Tatar. Tanah-tanah ini, yang sebagian besar sebenarnya adalah milik rakyat, dianggap telah berpindah tangan. Maka mulailah proses pendataan ulang, bahkan penyitaan terhadap kebun, ladang, dan properti yang sebelumnya sudah dikuasai masyarakat selama puluhan tahun. Kebijakan ini didasarkan pada anggapan bahwa tanah yang ditinggalkan tanpa bukti sah kepemilikan dapat dijadikan milik negara. Tapi dalam praktiknya, rakyat kecil yang paling terdampak. Dokumen mereka hilang dalam perang. Banyak dari mereka buta huruf dan tidak mengerti prosedur hukum. Mereka hanya tahu bahwa tanah itu diwariskan dari nenek moyang mereka. Maka penyitaan itu terasa sebagai perampasan. Elitisme ulama dan diamnya para cendekia. Menariknya, banyak ulama saat itu memilih diam. Ada yang karena khawatir situasi politik akan kembali tidak stabil. Ada yang merasa bahwa ini adalah ranah eksekutif yang tidak perlu dicampuri. Dan ada pula yang telah mendapatkan kedudukan atau fasilitas dari istana, sehingga memilih untuk tidak menyuarakan keberatan. Budaya patronase memang telah lama menyelimuti relasi ulama dan penguasa. Tetapi Imam Nawawi berbeda, ia tidak bisa tinggal diam. Ketegasan di hadapan kekuasaan. Imam Nawawi memilih jalur yang sangat berisiko. Ia berdiri dan menghadap langsung Sultan Baibars di Darul Adl atau Majelis Keadilan. Di hadapan para pejabat istana, ulama istana, dan bangsawan, ia menyampaikan kritiknya dengan bahasa yang jernih namun tegas. Ia mengajak Sultan untuk tidak lupa bahwa rakyatlah yang menopang kekuasaan. Ia meminta agar kebijakan penyitaan tanah dihentikan, karena itu bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan syariat. Sultan yang merasa berkuasa tentu saja murka. Ia tak terbiasa diperlakukan seperti itu, apalagi oleh seorang ulama yang tidak memiliki jabatan resmi, tidak punya tentara, dan tidak bisa dijatuhi hukuman politik. Maka Sultan mengancam akan mengusir Imam Nawawi dari Damaskus. Namun, Imam Nawawi tetap tenang dan menjawab, "Aku tidak memiliki jabatan untuk dicopot, dan aku tidak takut kehilangan apapun." Itu adalah kalimat yang mengguncang. Bagi seorang penguasa seperti Sultan Baibars, terbiasa mengendalikan orang dengan imbalan dan ancaman, keberanian seperti ini bukan hanya asing, tapi juga menggetarkan. Tapi Imam Nawawi tidak berhenti sampai di sana. Surat-surat yang menggetarkan hati. Imam Nawawi terus-menerus mengirimkan surat kepada Sultan. Surat-surat itu bukan sekadar retorika. Ia menyentuh dari sisi agama, hukum, hingga kemanusiaan. Ia menegur Sultan agar tidak berlaku zalim. Ia mengingatkan bahwa penyitaan tanah rakyat tanpa dasar hukum yang sah melanggar syariat. Ia mengutip kaidah-kaidah fikih, menjelaskan bahwa apa yang sudah berada dalam tangan seseorang adalah miliknya dan tidak halal dirampas tanpa bukti kuat. Dalam salah satu suratnya, ia menulis, jika sesuatu telah berada dalam genggaman seseorang, maka itu adalah miliknya. Tidak halal dipertanyakan, tidak wajib dibuktikan. Ia juga mengingatkan bahwa akibat dari kebijakan tersebut, banyak rakyat kecil kehilangan sumber nafkah mereka. Hujan akan datang, panen akan gagal jika ladang-ladang mereka tidak segera dikembalikan. Dan lebih dari itu, keputusan penyitaan telah menyakiti hati anak-anak yatim, para janda, dan kaum duafa. Imam Nawawi tidak hanya mengandalkan argumen hukum, ia mengaduk hati Sultan dengan bahasa hati. Suara seorang ulama menggugah seorang sultan. Sultan Baibars dikenal sebagai sosok yang keras, tegas, dan tidak mudah dipengaruhi. Namun, setelah membaca surat-surat Imam Nawawi yang disampaikan tanpa cela, tanpa cacian, tanpa ancaman, akhirnya Sultan melunak. Di hadapan para pejabatnya, ia berkata, "Aku takut padanya. Bukan karena Imam Nawawi memiliki pasukan, tapi karena kekuatan moralnya yang tidak bisa ditaklukkan." Sultan merasa segan kepada ketulusan dan keberanian seorang ulama yang tidak bisa dibeli, tidak bisa ditakut-takuti, dan tidak diam saat rakyat menderita.
Akhirnya, Sultan Baybars membatalkan kebijakan penyitaan tanah. Ia memerintahkan agar semua lahan dikembalikan kepada pemiliknya, dan rakyat Damaskus pun bisa kembali menggarap ladang mereka tanpa rasa takut. Keadilan kembali tegak, bukan karena revolusi berdarah, tetapi karena keberanian satu orang yang tulus dan lurus menyampaikan kebenaran. Warisan moral Imam Nawawi. Kisah ini bukan sekadar catatan sejarah, ini adalah cermin dari bagaimana ilmu seharusnya hidup. Imam Nawawi menunjukkan bahwa ulama tidak hanya bertugas mengajar dan menulis, tetapi juga harus berani bersuara. Dalam dunia yang seringkali membungkam suara-suara kritis demi stabilitas semu, keberanian Imam Nawawi menjadi pelajaran abadi bahwa ilmu yang sejati harus berpihak pada kebenaran dan keadilan. Ia tak pernah menjadi pejabat, tak pernah membangun istana, tapi namanya abadi. Karya-karyanya dibaca hingga kini, dan kisah keberaniannya menjadi teladan bagi siapa saja yang memegang amanah ilmu dan kekuasaan. Dalam zaman yang terus berubah, di mana keadilan sering dikalahkan oleh kepentingan, kisah Imam Nawawi tetap relevan. Ia adalah contoh bahwa satu suara jujur dan berani bisa menggugah kekuasaan dan mengubah nasib banyak orang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.